dan Ridwan Ghani. Coba kita lihat quotes-quotes yang di-repost sama Putri seperti apa di antaranya. Kita baca ini ya. Jangan pernah hilang arah karena Allah Subhanahu wa taala ada dalam setiap langkah. Kadang kita melihat teman sejawat mendapat apresiasi dan kesuksesan yang belum kita miliki, atau ada rasa kecil hati akan selebrasi yang pernah kualami akankah datang kembali. Guys, jangan terlalu dipersoalkan karena ini cuma panggung dunia. Asik. Lagi mengalami apa ketika kamu menganggap kata-kata itu mewakili banget? Sebenarnya lebih ke, ya pokoknya intinya aku tuh suka ngajak, maksudnya kan Instagram tuh tempat di mana orang tuh kayak dengan milestone mereka masing-masing gitu. Jadi ya buat yang lagi ngerasa, aduh itu gue nggak relate lagi gitu, kayak pasti mereka akan punya waktu selebrasi mereka sendiri gitu. Dan biasanya di sini kan aku tuh sering ngajakin mereka ngaji bareng atau enggak kayak ngajak belajar bisnis bareng. Jadi maksudnya ayo nggak apa-apa, belajar aja, bertumbuh aja gitu. Kamu sendiri, kamu aku sendiri. Iya, kamu sendiri ada peristiwa apa ya sehingga kamu paham dengan kalimat itu tuh bermakna buat kamu? Ya pasti ada aja sih ngerasa kita suka left behind. Misalnya kayak aku pakai hijab aja, mungkin teman-teman seangkatan modeling aku mungkin mereka udah berkiprah di sana. Tapi kan aku pikir aku memutuskan untuk di rumah, jadi istri. Terus kayak selektif emang pilih filmnya yang hijab aja. Jadi ya tapi kadang-kadang pasti ada kayak, oh berarti kalau dulu gue milih jalan nggak itu mungkin gue lagi di gitu, pasti kan ada kayak gitu-gitu. Tapi ya akhirnya kata-kata ini yang menguatkan kamu bahwa setiap orang prosesnya beda-beda. Ada yang oh dia udah beli rumah lagi, oh ada yang dibeli mobil lagi, segampang itu sih kadang-kadang lihat. Oh dia ada anak perempuan sekarang, kita belum. Ya orang kita ngelihatnya kan cuma hasil akhirnya ya, kita nggak lihat gimana perjuangan dia sampai ke situ. Dan setiap orang itu beda-beda. Dan ya itu ada satu kata kemarin dari Sania bilang gini, kita nggak boleh mengeluh gimana-gimana ya, karena mungkin di luar ada orang yang pengen sekali berada di posisi kita gitu ya. Betul. Baik, lanjut. Oh satu lagi buat Ridwan Ghani, Fakta atau Fakta. Kalau kamu, mana sih nomor 3 ya? Dulu sempat ada fase di mana kamu merasa jadi panutan banget karena bisa kuliah dan syuting, bahkan jadi suka neken adik-adik untuk mencontoh kamu sampai adik-adik kamu itu mentalnya tertekan. Oh dia bulinya dalam keluarga. Oh iya lagi. Enggak, satu adik doang. Satu adik? Enggak dua-duanya. Kayak seingat aku sih satu doang. Si Tias enggak sepanjang itu fasenya. Jadi aku punya 2 adik, Tias dan Oman gitu. Ini cuman lebih kayak menyemangati sebetulnya. Bukan, belum dewasa aja gitu. Nggak boleh sebenarnya. Kayak dia udah aja. Oh waktu itu ya, waktu itu harus berperan dong, harus berperan. Wah gue masuk SMA unggulan nih gitu. Waktu itu lu juga masuk dong. Gitu. Oh gue udah kuliah nih, lu belajar yang bener dong. Gue udah kuliah sambil kerja lagi gitu. Oh jadi ada fase-fase sombongnya ya. Tapi ternyata nggak sombong sih, tapi ayo. Gue bisa, kenapa lo nggak bisa? Gitu. Ternyata. Tapi harusnya nggak gitu. Harusnya gimana? Jujur nih orang masing-masing gitu, jalannya orang masing-masing. Ada yang slow pace, ada yang cepat, ada yang dan bisa jadi juga Mas Reno juga bisa aja keberuntungan juga kan yang berpihak pada dia gitu. Jadi setiap orang pasti punya keunggulannya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Oke baik, Putri dan Ridwan Ghani silakan duduk bergabung bersama bintang tamu kita yang lain. Alhamdulillah loh, harus dia lega banget. Kayak ujian ya dia. Oke, baik yang berikut ini adalah kalau gini, berikut kita mau nanya apa sih POV itu, apa sih point of view ya mereka masing-masing. Udah apa belum sih? Coba satu kalimat deh, coba kita lihat. Boleh. Jangan tertipu yang ada di media sosial. Pasangan romantis tiba-tiba bercerai. Orang yang glamor ternyata banyak hutang. Media sosial is fake kayak gitu ya. Oh iya. Iya, setuju. Tadi para mitra tadi udah ada buktinya tuh. Itu rumah. Rumahnya, rumah hantu itu. Kalau kalian ada nggak sesuatu yang menurut kalian, iya nih gue juga punya pengalaman ini nih gitu. Ya pasti yang di-sharing bahagianya aja. Kalau lagi berantem emang nggak boleh di-sharing kan, aibnya ditutupin. Iya betul. Kamu Joli? Ini teman udah lama kontak, sosial medianya semuanya branded, luar negeri, tanya jual boleh pinjam nggak jual? Mbak Wita ada lagi nggak pengalaman tentang sosial media yang penuh kepalsuan ini? Banyak ya kan, nggak semua harus ditelan bulat-bulat ya, harus dicek keberadaannya. Jadi nggak semua di sosmed itu benar. Oke, jadi berita di sosial media itu bisa jadi juga nggak semuanya benar, ya kan? Kehidupan orang di sosial media juga belum tentu semuanya punya brand, belum tentu itu sudah lunas gitu kan. Terima kasih semuanya sudah hadir. Tapi apapun itu yang kita lihat, kalau itu bikin happy ya kita bikin happy, nggak usah dimasalahin lah ya. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Runtuh Indah Secret.